Pastinya beliau juga pikiran gimana sih anaknya ini nanti bisa melanjutkan kuliah atau enggak kalau saya harus dideportasi ke Indonesia. Dan akhirnya beliau dideportasi, beliau harus pulang dengan kondisi yang mentalnya itu berubah gitu Mas. Jadi enggak inget saya, enggak inget ayah saya, atau ingetnya itu yang jelek-jeleknya Mas. Ya saya merasakan waktu itu nggak pernah terbayangkan saya harus mendapatkan kenyataan hidup seperti itu gitu Mas. Justru di momen itu saya bisa mengenal yang namanya sholat tepat waktu gitu ya, sholat di masjid. Ternyata karena lompatan kita yang lain setelah menikah itu, apalagi setelah punya anak, rezeki kita kayak disiram gitu, tahu nggak sih? Kayak disiram dari segala arah, semua dimudahkan. Kita nggak tahu kan Mas ya, saya ada di posisi sekarang ini, doa mana yang paling mujarab saya naik ke atas. Entah doa dari saya nambah karyawan, entah doa dari mitra saya, entah doa mungkin dari suami saya atau mertua saya atau ibu saya. Jadi ketika saya punya anak itu semua kayak dimudahkan gitu Mas. Kita semakin yakin ternyata ketika kita percaya rezeki kita ke orang lain itu juga pasti akan mendoakan kita untuk bertambah besar. Kalau untuk kiriman sih memang ini ya ribuan ya, jadi per bulannya itu ya di atas angka 3.000 piece lah untuk kirimannya. Tetap naik turun tergantung momen. Hampir setiap bulan itu mendapatkan order custom dari perusahaan-perusahaan. Kemarin juga dari Jenderal Dudung, itu juga pesan ke kami. Kemudian kemarin juga dari Pertamina itu 200 piece, dari BRI, dan hampir setiap bulan kami dapat dari instansi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Tri Pamungkas dari Raven Creative Industry, sebuah usaha industri kreatif yang bergerak di bidang kerajinan kulit berbahan dasar kulit sapi asli. Lokasi kami di Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Perkenalkan, saya Kamelia Maharani Kusuma, biasa dipanggil Amel, usia saya saat ini 29 tahun. Saya bantu suami untuk beberapa hal-hal teknis seperti finansial maupun marketing, saya ikut bantu untuk support suami. Produknya kami ada tas, dompet, kemudian ikat pinggang, sepatu, dan produk turunan lainnya. Yang mana di sini brandnya itu ada dua ya Mas ya. Jadi brand yang untuk laki-laki itu dengan nama Raven, kemudian yang untuk perempuan dengan nama Alona. Jadi saya efektif memulai Raven itu di tahun 2019, tahun 2020. Jadi saat ini usia Raven ini tergolong usia balita ya. Tapi sebelum saya memulai Raven itu saya sudah mulai jualan ya, yaitu dengan cara jualan di toko bagus. Jadi waktu itu saya masih kuliah semester 3, ada suatu kondisi yang mengharuskan saya untuk bisa mandiri. Dalam arti mandiri itu untuk membiayai biaya saya sendiri, kemudian biaya kuliah, itu saya dipaksakan sama keadaan untuk bisa survive gitu Mas ya. Nah waktu itu kan memang orang tua saya itu, ayah saya itu memang awalnya pengusaha. Tapi waktu saya usia 12 tahun, tepatnya waktu saya SD, ayah saya itu bangkrut. Dari hari itu sampai saat ini sudah nggak pernah bekerja lagi. Akhirnya waktu kelas 6 SD, itu ibu saya memutuskan untuk menjadi TKW. Tepatnya menjadi TKW di Taiwan. Beliau berangkat, harusnya beliau itu sudah wajib pulang. Itu waktu saya awal kuliah Mas. Jadi waktu saya di semester 1, itu istilahnya masa tinggal beliau untuk bekerja di sana itu sudah expired lah ya. Sudah nggak boleh untuk kembali ke sana lagi. Sudah sekitar 6 tahun ya. Kalau nggak salah memang ada aturan seperti itu ya, mungkin koreksi kalau memang ini kurang tepat ya. Mungkin karena batasan usia juga ya, karena usia ibu saya kan sudah usia 40 tahun ya, yang mengharuskan ibu saya itu waktu saya awal kali kuliah, saya daftar kuliah itu harusnya udah pulang gitu. Tapi karena pertimbangan biaya kuliah saya, kemudian juga nanti di Indonesia kira-kira juga sehari-harinya harus nafkah dari mana, karena ayah saya kan nggak bekerja lagi ya. Akhirnya beliau itu memutuskan untuk overstay di sana. Jadi menjadi TKW ilegal Mas. Ternyata ketika saya semester 3, beliau ketahuan gitu ya sama pihak imigrasi sana, ditahan kan ya, dan harus dideportasi ke Indonesia. Selama prosesnya kan tentunya juga ada perlakuan-perlakuan di sana yang mungkin mengganggu mental ya, mental dan pikiran beliau gitu. Pastinya beliau juga pikiran gimana sih anaknya ini nanti bisa melanjutkan kuliah atau enggak kalau saya harus dideportasi ke Indonesia kayak gitu Mas. Dan akhirnya beliau dideportasi, beliau harus pulang dengan kondisi yang mentalnya itu berubah gitu Mas. Jadi nggak inget saya, nggak inget
Ayah saya, atau ingetnya itu yang jelek-jeleknya Mas. Saya itu nggak ingat sama sekali ibu saya. Alhamdulillah di semester itu saya udah terbayarkan biaya kuliahnya. Kedepannya kan terus saya berpikir lagi, gimana nih supaya saya bisa tetap lanjut kuliah. Kemudian saya bisa membiayai saya sendiri dan orang tua saya Mas. Kan orang tua nggak ada pemasukan sama sekali, hanya mengandalkan sisa-sisa tabungan. Waktu itu saya dipertemukan gitu. Lebih tepatnya sepupu saya itu dipertemukan dengan teman satu kelasnya ini. Dia sukses jualan online di toko bagus. Dia jualan gitar waktu itu Mas. Kemudian yang sepupu saya ini diajari, kira-kira ada nggak barang di sekitarmu itu yang bisa dijual di online. Waktu itu di 2014, saya semester 3 Mas ya kuliah. Itu online itu kan belum booming ya. Saya sama sepupu itu nggak dapat privilege dari modal Mas ya, karena memang keluarga kami kan pas-pasan juga bangkrut gitu ya, apalagi ibu saya juga lagi sakit ya. Alhamdulillah kami masih diberi privilege yang lain Mas. Jadi saya tinggal di Bululawang, yang mana Bululawang ini kan sentranya toko-toko kerajinan kulit. Jadi di sekitar Bululawang itu ada sekitar 7-8 toko kerajinan kulit itu yang memang menjadi pusat titik di Kabupaten Malang Mas. Nah saya kepikiran akhirnya sama sepupu saya, gimana kalau kita coba foto barang-barang dari toko-toko ini gitu. Kami pinjam kamera, waktu itu masih kamera digital Mas ya, dari sepupu yang memang backgroundnya fotografer, pinjam itu. Kemudian kami juga modalnya itu hanya modal kertas manila putih itu loh Mas, yang harga 1.000 atau 2.000 itu ya. Setiap hari kami foto dari toko A, toko B, toko C, toko D, kemudian kami upload di warnet Mas. Karena saya ini kan di desa ya, jadi akses internet itu benar-benar nggak ada. Di situs namanya Toko Bagus waktu itu. Nah dari sana ternyata alhamdulillah di sana ada respon, kita mulai ada penjualan, kemudian kita juga mulai ada pemasukan. Dari sana benar-benar kita manfaatkan untuk ini, untuk pengembangan Mas. Dari yang saya hanya foto produk orang, saya bisa stok sendiri. Di Malang itu ada pasar besar Malang, saya ngambil ke distributor sana Mas. Tapi sebelum proses itu juga saya habis jualan di OLX itu kan ada respon yang cukup bagus Mas ya. Ada terjadi repeat order dan lain-lain, kita bisa mengumpulkan, terus kita coba jualan di website Mas. Jadi kita beli domain ya. Saya ingat waktu itu saya sama istri, satu-satunya di rumah itu yang ada barang berharga itu TV gitu Mas. Itu saya jual ke pasar besar Mas di Malang. Itu sama istri. Istri di belakang bawa TV-nya itu saya jual di sana senilai ya 1 juta lah waktu itu ya. Kita buat modal untuk beli domain sama hosting, kita semakin growth lagi Mas. Dari waktu kita memiliki website, kita jualan di OLX, hingga akhirnya kita bisa mengumpulkan modal untuk bisa stok sendiri. Ketika sudah stok sendiri, kami juga dipertemukan sama seorang teman lagi Mas. Kami dipertemukan dengan orang-orang yang baik lah Mas, yang bisa mensupport untuk pertumbuhan bisnis kami gitu. Ada salah satu channel marketing, namanya Marketplace ya, waktu itu Bukalapak. Kami coba join di sana. Kan kalau di Bukalapak ini beda ketika kami jualan di website ataupun di toko bagus Mas ya. Kalau di toko bagus itu kan customer langsung transfer ke kami. Jadi tingkat trust-nya itu kan juga kurang. Akhirnya kami gabung di Bukalapak dengan sistem rekber ya, rekening bersama. Di sana kami berkembang. Kemudian kami gabung di Tokopedia. Di sana kami juga berkembang menjadi salah satu top seller regional lah waktu itu. Akhirnya kami menemukan titik balik bisa berkembang itu dari aplikasi marketplace itu Mas, kayak Tokopedia, kemudian juga dari Bukalapak, dan terakhir itu di Shopee. Itu belum meriak sendiri. Jadi yang saya jual waktu itu awalnya kan saya foto produk toko-toko di Bulelawang. Nah itu produk yang dijual itu semacam produk KW Mas. Produknya tetap sama ya, kerajinan kulit. Kayak tas, dompet itu tetap sama produknya. Tapi mereknya itu merek KW. Semisal Kickers, Haspapis, Fossil kayak gitu. Kemudian waktu kami memutuskan untuk ngambil sendiri ke distributor itu juga polanya masih sama. Jadi kami ngambil ke distributor itu merek-merek KW. Belum ada kepikiran sama sekali untuk bikin merek sendiri. Di tahun 2018 itu ketika kami sudah optimal ya. Jadi penjualan sudah ribuan, produk kami masuk kategori produk terlaris, itu ternyata di marketplace ada yang namanya hak cipta ya. Jadi di beberapa merek tertentu, kayak misalnya Levi's dan lain-lain, itu ketika penjualan kami sudah tinggi, itu di take down sama mereka Mas. Otomatis kan kami harus optimasi ulang, dan itu nggak mudah gitu. Nggak asal upload langsung laku lagi kan nggak seperti itu, karena ada mekanisme algoritma mungkin ya. Nah dari sana kami sudah kepikiran, ini gimana ya, kita ini nggak bisa scale up lagi kalau caranya
bentuknya kayak gini. Produk yang sudah laris sama pihak marketplace di take down karena memang kami yang melanggar aturan, yang dijualkan produk-produk KW. Nah, dari situ dipertemukan lagi sama seseorang. Jadi seseorang ini dulu itu dia kepala produksi salah satu brand besar yang orientasinya ini ekspor. Beliau ini kepala produksi di sana. Dia menyarankan, kamu kok nggak buat merek sendiri aja seperti ini. Ini lihatin, caranya marketingnya itu seperti ini, melalui Instagram, fotonya dibuat bagus seperti ini, kemudian dipakai artis seperti ini. Kalau mau seperti ini ya harus pakai merek sendiri. Nah, dari sana akhirnya kami mencoba memutuskan untuk membuat merek sendiri itu Mas di tahun 2019-2020. Nah, setelah buat merek sendiri ternyata ya masalah lagi. Kalau merek sendiri ini kan dari segi kualitas itu kan lebih Mas ya, dari bahan yang dipakai, aksesoris yang dipakai itu kan aksesoris yang istilahnya grade A. Harganya kan, harga HPP-nya kan itu lebih tinggi dari produk yang kita kulaan ke distributor. Ketika kita upload di Shopee kita, di Bukalapak kita, Tokopedia kita dengan foto yang asal-asalan, tapi harganya harga yang lebih tinggi, itu ternyata nggak ngaruh gitu Mas. Nggak ada penjualan sama sekali, bingung kita. Saya ikut workshop waktu itu Mas. Salah satu pematerinya itu dari Jakarta. Beliau cukup terkenal sampai saat ini. Dari workshop itu saya ketemu sama pakar digital marketing di Malang. Beliau ini sudah terbiasa untuk mengiklankan produk di Facebook Ads. Beliau nggak punya produk, saya punya produk, tapi saya nggak bisa optimasi untuk iklankan. Nah, akhirnya kita kerjasama kolaborasi. Saya waktu itu diajari caranya, ini loh ada teknik marketing namanya Facebook Ads. Ini bisa menjangkau langsung ke market, caranya seperti ini. Itu benar-benar dibimbing dan diajari sama beliau. Cukup kaget waktu itu Mas. Jadi sehari bisa orderan 50 piece, 100 piece, itu kan nggak pernah sebelumnya kami rasakan waktu kami jualan di Shopee sama Tokopedia waktu itu ya. Produksinya 2 minggu, habisnya 1 hari. Nah, dari sana akhirnya kami mencoba belajar sendiri, kemudian kami juga mulai membentuk tim, harus ada namanya customer service dan lain-lain. Benar-benar dibimbing sama beliau Mas. Kemudian ketika harus optimasi di Instagram itu caranya seperti ini juga diajari. Jadi proses yang diceritakan sama Mas Gali tadi itu di masa waktu kita pacaran. Jadi Mas Gali ini kakak tingkat saya. Kita bertemu pacaran yang mana kita waktu pacaran tuh kayaknya full masalah lah. Dari Mas Gali bawa masalah, dari saya juga bawa masalah. Waktu itu saya kuliah, juga saya dapat guncangan ekonomi di keluarga saya. Saya kuliah pakai beasiswa, yang mana orang tua saya pun juga jatuh sih waktu itu bangkrut. Yang sebelumnya kontraktor, akhirnya beliau bangkrut. Saya masih punya adik waktu itu. Sedangkan orang tua saya waktu itu sudah nggak bisa bekerja. Kalau saya nggak kuliah, saya nggak bisa angkat ekonomi keluarga saya. Akhirnya saya ngajukan beasiswa, waktu itu masih beasiswa bidik misi dari pemerintah. Waktu itu saya ambil manajemen. Dari situ kita ketemu, kenalan melalui teman, pacaran, ternyata kita juga bawa masalah sendiri-sendiri. Jadi ya inti masalahnya sih sama, masalah ekonomi. Yang saya waktu itu juga dapat guncangan keluarga saya broken home. Sedangkan saya harus ada beban adik saya dan ayah saya waktu itu. Kakak saya sih waktu itu sudah kerja, jadi mungkin ya mereka juga fokus dengan keluarganya sendiri. Jadi saya sama waktu masih pacar ya, gimana ini cara kita supaya bisa fight gitu dengan masalah kita. Kalau waktu era-era seperti itu kan orang pacaran kan pasti nonton, makan atau ke kafe atau happy-happy lah, senang-senang. Di kita malah kita harus berjuang. Jadi waktu itu suami yang dia fokusnya foto-foto, udah ada packingan kan waktu itu ya. Jadi saya bantu ikut kulakan barang, jadi yang bawa barang banyak gitu Mas. Lalu saya packing, saya antar sendiri ke, dulu itu masih zamannya kantor pos ya, kantor pos JNE. Waktu itu aku bisa bantu apa selain ini. Waktu itu kan belum ada wifi, kan masih jarang banget ya, nggak semua orang, hanya orang tertentu aja yang punya. Jadi saya kumpulin nih konten dia, foto-foto yang di handphone, saya masukkan ke flash disk, saya ke warnet. Iya, ke warnet saya untuk upload di website. Dulu di Shopee itu mulai ada ya? Mulai ada. Jadi Shopee itu kan baru ada di tahun akhir-akhir. 2014 iya. kayaknya. Setelah kita tahu Bukalapak sama Tokopedia, Mas. Itu baru ada Shopee waktu itu. Shopee yang mengelola waktu itu memang full istri ya. Iya, upload. Mulai upload dan lain-lain itu full istri. Kemudian yang ngerekap orderan itu juga full istri. Alhamdulillahnya waktu itu pas akhir aku skripsi, aku punya impian kita ini bisa berkembang. Tapi kayaknya aku memang harus menggali sesuatu yang lebih dari sekarang. Aku pingin kerja di perusahaan dulu. Aku pingin ambil ilmu dari gimana mereka memanage karyawannya. Karena impian kita tuh harus tinggi kan Mas. Masa kita mau jualan gini terus, kita nggak mau punya karyawan, semua mau kita lakukan sendiri. Aku pingin dapat yang lebih dulu, lebih nggak harus dari finansial, tapi dari ilmuku juga. Kali ini
ilmuku ini kepake. Waktu itu setelah lulus saya langsung keterima di salah satu bank swasta di Surabaya. Impian kita kamu lanjutkan dulu. Jadi biarkan aku juga cari hal lain, hal yang lebih yang nantinya bisa kita kembangkan. Setelah 2 tahun, akhirnya kita ngumpulin nih modal. Saya sisihkan lah, jadi saya nggak hedon sama sekali mas. Yang mana untuk karyawan bank, ketemu teman kan harus pakaian yang rapi, make up harus rapi, semua harus serba tertata semua kan ya. Saya gunakan semaksimal mungkin potensi saya. Penghasilan saya ini benar saya sisihkan selain untuk dikirim buat ibu saya yang waktu itu ibu saya di Jakarta dan ayah saya yang di Malang sama adik saya membiayai dia sekolah. Saya kumpulkan, ini modalnya cukup nih. Setelah itu kita nikah. Yang suami, ayo kita bikin lompatan jauh. Masa kita mau gini-gini aja? Siapa tahu rezeki dari Tuhan itu kan kita nggak ada yang tahu. Ketika kita menikah, Allah bukakan semuanya lebih lancar lagi. Setelah menikah ini, suami belum keteteran karena waktu itu belum berusaha sendiri ya. Ini aku nggak bisa nih kalau packing sendiri, nanti yang optimasi siapa? Sedangkan Shopee ini kan mulai buka iklan dan sebagainya untuk meningkatkan performa toko kita. Ya udah, aku resign kalau gitu. Itu sempat diberatin banget sama orang tua, atasan, sama orang tua. Yakin kamu mau nikah gitu? Kalau mau nikah, Mas Gali ini masih belum, dia nggak kerja loh gitu. Harapan orang tua kan calon suami itu harus kerja di perusahaan. Ayah saya sih gitu kan, kalau sama ayah kan anak perempuan kan memang sangat berharga ya mas ya, nggak? Itu sangat benar, hati-hati jangan sampai kehidupannya sama seperti orang tuanya. Pak, yakin aku nggak ada lagi cowok yang seperti dia yang mau memperjuangkan kita, bahkan kesulitan kita pun dia yang handle, kita bantu handle. Nggak ada lagi Pak laki-laki yang menerima keadaan ekonomi kita, keadaan keluarga kita seperti ini, seperti sekarang. Akhirnya kita menikah, alhamdulillah ya kita mulai naik ya, penjualan kita makin naik. Bahkan belum ada mobil kan mas ya dulu ya, masih ingat banget packingan tas itu sampai dibawa di motor. Ya motor apa? Obrok gitu mas. Iya kita naik obrok. Kirim ke kantor JNE waktu itu kan mereka belum pick up, beda sama sekarang. Jadi pakai obrok kita berdua sampai kayak orang kurir gitu ya, kayak kurir gitu. Orang banyak kita antar ke JNE. Iya. Setelah resign itu oke lah kita nikah ya. Kita nikah itu rezeki kita makin lancar, semua dipermudah. Lalu kita mulai kepikiran untuk gimana nih jalan ke depan kita. Perbedaan dari saya jualan yang merek KW sama saya jualan dengan brand sendiri, itu memang effortnya beda mas. Rasa kepemilikannya itu ada gitu. Jadi seakan-akan kami berdua itu yang membesarkan anak kami gitu. Kita itu seolah-olah punya skill yang nggak terbatas gitu loh mas. Setiap hari kita pikirkan. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang ini kita posisi safe sih, aman gitu ya. Aman lah alhamdulillah. Untuk versi saya ya, kami kan ya sederhana tinggal di desa kayak gitu. Itu aman, tapi kita tetap mikir ini gimana ya supaya ini bisa terus berkembang. Kita gunakan strategi apa ya? Ya itu ketika saya memiliki brand dengan nama sendiri, itu seakan-akan ya darah saya, keringat saya, tenaga saya, itu ya untuk brand Raven ini mas. Akhirnya benar-benar tercurahkan kita di luar batas kemampuan kita untuk Raven. Spesial karena kita besarkan sendiri sih mas. Dari dia sebelum bertumbuh, dari hanya sebatas ide atau mimpi kecil, itu kita besarkan sendiri. Dari yang sebelumnya kita belum yakin, kita besarkan dengan kita yakin sama kapasitas kita, mimpi kita sama kebutuhan kita. Sebenarnya mimpinya kita itu nggak hanya bermanfaat buat kita sendiri sih, nggak kita ambil mentah-mentah sendiri. Impian kita utama itu pingin bermanfaat buat semua orang. Jadi gimana aku Pak nanti pingin punya impian karyawanku sekian, kita bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita ini orangnya karena dari orang bawah ya mas ya, jadi setiap lihat orang yang susah tuh kayaknya gimana caranya kita biar bisa bantu gitu lah. Setiap bisa bantuin orang apa-apa, pingin banget rasanya bantu. Kita harus besar biar bisa bantu orang-orang itu, kita harus mau berusaha. Aku masih ingat mas, jadi waktu itu kan aku masih bertumbuh nih, belum punya karyawannya itu kita cuma bawaan 2 orang. Dari yang kita produk KW itu kan kita punya 2 orang ini buat packing. Jadi setelah kita melahirkan produk Raven itu kan mulai itu ada penjualan karena dibantu sama teman untuk pemasarannya itu. Saya dalam keadaan hamil besar waktu itu mas. Nah waktu hamil besar itu pun sempat ragu juga, bisa nggak ya ini mau punya tanggung jawab baru loh, kita bisa nggak besarin anak gitu. Waktu itu kan masih brand KW ya, kita bisa nggak besarin anak ini dengan jangan sampai lah hidup anak ini kayak kita sebelumnya. Harus dia lebih baik, dapat pendidikan lebih baik dan semuanya lebih baik dari bekalnya dia untuk masa depannya dia. Jadi waktu hamil besar itu CS-in, jadi saya CS-in mas, saya balas-balas. Ini waktu perut kram ini, aduh ini kayaknya anaknya mau keluar nih. Kamu handle dulu ya gitu. Itu tuh waktu itu kan kita di rumah sakit masih balas-balas mas, sayang nih customer-nya karena iklan kan jalan 24 jam. Ketika iklan kita berhenti sebentar aja, itu akan berpengaruh pada algoritma, pada customer yang datang ke kita. Udah nih kamu pegang dulu deh, ini kayaknya waktunya harus ke rumah sakit deh. Kita ke rumah sakit, setelah melahirkan pun ternyata karena lompatan kita yang lain setelah menikah itu, apalagi setelah punya anak, rezeki kita kayak disiram gitu, tau nggak sih mas? Kayak disiram dari segala arah, semua dimudahkan.
entah ketemu orang baik yang support kita, entah ketemu dengan mitra yang sangat support kita juga. Saya dapat pasangan maupun dapat dari orang tua yang benar-benar mendoakan. Kita nggak tahu kan Mas ya, saya ada di posisi sekarang ini, doa mana yang paling mujarab saya naik ke atas. Entah doa dari saya nambah karyawan, entah karyawan saya waktu itu, entah doa dari mitra saya, entah doa mungkin dari suami saya atau mertua saya atau ibu saya. Jadi ketika saya punya anak itu semua kayak dimudahkan gitu Mas. Akhirnya aku masa nyusuin ini sambil balas-balas, Pak nggak tambah anak nih satu, kita berbagi rezeki ke orang lain. Oh boleh sih, siapa tahu kita nambah orang, nambah karyawan, nambah tim keluarga kita. Siapa tahu doa karyawan ini nih yang membesarkan kita, memudahkan kita. Kita mulai berani Mas nambah CS yang pertama cuma satu, CS-nya sampai kelebihan, sehari bisa sampai 40 orderan satu CS ini Mas. Akhirnya kita nambah lagi deh Pak, yakin bismillah lah gitu, kita nambah hampir 20 waktu itu. Nambah 20 sampai 20 CS. Satu orang CS ini Mas orderannya bisa 20 minimal, setelah dibagi jadi 20 CS itu. Kita perlu nambah tim packing lagi nih Pak. Jadi akhirnya kita nambah tim packing sampai berapa ya banyaknya. Kita memberdayakan tangga-tangga sendiri Mas, saudara-saudara. Nah setelah kita membesarkan banyak karyawan nih, kita semakin yakin ternyata ketika kita percaya rezeki kita ke orang lain itu juga pasti akan mendoakan kita untuk bertambah besar. Bahkan mereka yang 20 orang ini masih ada loh Mas di sini. Jadi benar-benar kita ini karena keringatmu. Aku nih berada di posisi sekarang itu nggak serta-merta karena doaku. Siapa tahu itu dari doa orang tuamu yang ridho kamu kerja di sini. Banyak sih Mas variabel kita ada di posisi sekarang ini banyak. Jadi nggak serta-merta karena usaha kita. Iya, bukan karena kejeniusan saya atau apa, saya kan nggak ada background ilmu bisnis sama sekali Mas ya, baik akademis, orang tua juga udah bangkrut dari saya kelas 6 SD, orang tua istri juga bangkrut, otomatis ketika bangkrut itu kan juga apa ya, kita nggak ada ilmu, nggak ada pegangan ilmu dari orang tua gitu, nggak ada yang kita tiru gitu. Ketika kita ada bisnis sekarang nih Mas ya, ada yang bilang, itu paling karena warisan, nggak mungkin lah seorang Galih sama seorang Amel itu bisa bikin perusahaan sebesar ini, bangunan sebesar ini, itu mereka sangat meragukan. Padahal privilege satu-satunya yang kita dapat dari orang tua adalah keadaan, kondisi. Karena ketika orang tua nggak mengalami kondisi tersebut, mungkin kita santai-santai sekarang sebagai anak muda. Kami mulai benar-benar tanpa modal Mas ya. Kami juga nggak ada investor, kemudian juga nggak ada pinjaman dari pihak perbankan. Karena memang sistemnya kan kami digaji gitu ya. Jadi dari setiap keuntungan itu memang kami kumpulkan, kami gulung untuk tujuan pengembangan. Karena memang kami digaji dan gajinya itu sangat kecil gitu Mas. Malah besaran gaji CS kami Mas. Dulu. 2 tahun itu nggak pernah gajian Mas. Kita nggak profit lah Mas istilahnya Mas. Jadi profitnya gulung kan. Profitnya gulung. Kita nggak ngambil gaji sama sekali dan memang nggak digaji itu selama 2 tahun Mas. 2 tahun kita nggak. Baru di 2022 pertengahan itu baru dapat gaji, tapi gajinya pun kecil. Bahkan karyawan saya juga ada yang gajinya segitu. Dan di 2023 ini baru dapat gaji yang layak lah ya. Cukup layak lah kalau untuk kehidupan di desa Mas ya. Tapi kalau untuk di Jakarta mungkin ya kecil gitu. Karena kita kan udah punya pengalaman pahit soal finansial ya. Jadi gimana mungkin kita ini punya anak-anak banyak. Gimana caranya supaya rezeki karyawan ini tetap ada. Kita gampang lah, ntar aja. Yang penting kita bertumbuh. Kita berkembang sama tim kami, keluarga kami yang ada di Raven ini. Supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Karena mereka pasti juga punya mimpi di Raven ini. Mimpi mereka di tangan kita. Ya alhamdulillah juga privilege kami di desa kan otomatis kebutuhan apa-apa murah Mas. Kami itu juga alhamdulillah juga ditakdirkan itu nggak suka segala sesuatu yang berlebihan gitu Mas. Dalam arti kita itu memakai rumus ketika membeli barang yang konsumtif itu harus dipastikan tabungan kami itu harus 3 kali lipat lah dari barang konsumtif yang kami beli. Misal kayak mobil. Nah itu kami pastikan memang kami bisa membeli mobil itu harus punya tabungan 3 kali lipat dari harga mobil itu. Ya ini ada di sini nggak tahu dari doa siapa gitu, belum tentu dari doa kita gitu kan ya. Jadi benar-benar harus kita prioritaskan mana yang lebih penting sih. Karena ketika kita nggak cerdas finansial, pasti semua ini fondasi yang kita bangun bersama tim kami, bersama mimpi kami pasti akan hancur gitu. Jadi mana yang diprioritaskan, misalkan Raven ini butuh untuk modal pengembangan, misalkan inovasi produk, pasti kan kita butuh budget lebih nih. Jadi kita luangkan lebih ke situ. Kalau untuk hidup pribadi kita mah makan seadanya lah Mas. Jadi istilahnya kita pernah hidup susah, kita pernah kesusahan, jangan sampai karyawan kita merasakan hal yang sama juga. Atau kita jatuh jadi lagi. Intinya jangan sampai gaya hidup kita itu mempengaruhi kinerja perusahaan gitu sih Mas. Jadi memang benar-benar kami pisah gitu ya antara, yaitu makanya kami digaji. Bahkan kami kalau hutang juga dicatat hutang harus mengembalikan tiap bulannya. Itu sama tim finance kan sekarang yang berkuasa itu di keuangan perusahaan kan tim finance ya. Jadi ketika saya mungkin ada hutang yang memang mengharuskan memakai rekening perusahaan dan lain-lain, itu memang harus dikembalikan di bulan berikutnya, itu wajib hukumnya Mas.
Kami saat ini kan ada channel distribusi itu dibantu penjualan dengan dropshipper ya. Jadi dropshipper ini memegang kendali kisaran 30%, kemudian offline sedikit kisaran 5%. Yang kami mandiri pun dia hampir sama dengan dropshipper. Kemudian sisanya dari ini custom tadi itu Mas. Kemudian dari end user langsung, selain marketplace kami kan juga tetap ada marketing di Facebook Ads sama Instagram Ads Mas. Itu juga porsinya nggak besar. Jadi memang yang terbesar itu masih di marketplace kami sama teman-teman dropshipper. Alhamdulillah kamu dibantu sama mereka ya. Waktu itu ketika memang Facebook ini kan performanya sudah nggak seperti tahun 2019, 20, 21 Mas ya. Di 2022 ini kan juga mulai agak sulit ya untuk performanya nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah kamu dibantu sama teman-teman dropshipper yang mereka memang lebih jago marketingnya dari kami, baik itu di TikTok, kemudian di Shopee, ataupun di Facebook Ads sendiri. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya teman-teman dropshipper ini. Alhamdulillah saat ini kami diamanahkan internalnya ya sekitar puluhan ya, sekitar 30 lah. Ada 2 perusahaan, jadi yang Raven ini memang fokusnya di marketing online, jadi kita jualan di marketplace, kemudian di Facebook Ads, Instagram, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada 1 perusahaan lagi yang fokusnya di offline store Mas. Jadi total kalau di 2 perusahaan ini ya sekitar 30-40 Mas. Kemudian dari mitra pengrajin ini mitra ya, jadi kami nggak mengurusi di manajemennya mereka ya, karyawannya mitra, hanya saja memang kami kontrak sama mitra itu memang harus mengerjakan produknya Raven. Itu mulai dari box kardus itu packaging itu Mas. Itu beliau cuma mengerjakan brandnya Raven gitu. Kemudian dari mitra produksi pengrajin, mitra produk pendamping seperti bonusan gitu Mas ya, yang dari bahan sintetis dan lain-lain. Itu total sudah ada ratusan sih Mas. Kalau dari karyawannya mitra yang khusus mengerjakan produksi Raven ya. Tim finance kita ada kurang lebih sekitar 5 orang. Yang lebih banyak lagi tim packing. Tim packing kita bisa sampai 10 orang. Lalu tim marketing, kayak tim yang pegang reseller, dropshipper, maupun tim yang langsung ke yang end user seperti customer service kami. Lalu kita ada tim konten, jadi kayak videographer, fotografer kita juga ada. Lalu ada tim penjualan kayak yang ada di store atau yang kayak markom lah istilahnya ikut keluar juga, itu juga ada. Talent live, kemudian talent model, karena kami memang model kan ada yang model dari eksternal, jadi kami menghubungi beberapa agensi gitu untuk model produk, kemudian juga ada yang memang internal. Kemudian juga yang terbaru ada tim R&D. Itu ada baru 2 orang, jadi ada yang memang bagian koordinasi ke pengrajin, kemudian juga sama ada yang tim desainernya. Kalau untuk kiriman sih memang ini ya ribuan ya, jadi per bulannya itu ya di atas angka 3.000 piece lah untuk kirimannya. Tetap naik turun tergantung momen. Ada event 12-12 itu ya memang bisa lebih atau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari biasanya. Jadi memang momen itu mempengaruhi paket kiriman kami sih Mas. Tapi tetap di angka ribuan itu kami kirimkan setiap bulannya. Kemudian untuk di kiriman yang customan itu juga alhamdulillah kami juga hampir setiap bulan itu mendapatkan order custom dari perusahaan-perusahaan. Kemarin juga dari Jenderal Dudung, itu juga pesan ke kami sebagai souvenir mungkin untuk perpisahannya mungkin ya. Itu kemudian kemarin juga dari Pertamina itu 200 piece juga kami dapat orderan Mas. Dari BRI dan hampir setiap bulan kami dapat dari instansi, alhamdulillah. Padahal kami belum ada marketing khusus ya untuk di produk custom ini. Jadi hanya berjalan dari mulut ke mulut gitu. Mereka ini bisa percaya ke kami gitu Mas. Bahkan waktu itu pernah di tahun 2022 atau 2021 kami pernah dapat orderan 2.000 piece Mas, custom dari 1 perusahaan, bisa mempercayakan ke kami transfer uang ya ratusan gitu ya, nominalnya ratusan, tanpa survei, tanpa tahu background kami seperti apa, tanpa survei visit maksudnya Mas. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih dipercaya sama perusahaan-perusahaan untuk mengerjakan souvenirnya. Jadi kalau di Raven sendiri itu sudah kami plotkan ya di masing-masing bisnis proses. Jadi misal di operasional kami budgeting sekitar 10%, kemudian di marketing sekitar 11%, itu memang harus maksimal segitu gitu Mas. Ketika memang budgetnya sudah mendekati itu ya kita nggak boleh melakukan aktivitas marketing lagi gitu. Yang kita budgetkan sih lebih di operasional, kemudian juga marketing. Marketing itu meliputi aktivitas branding juga Mas. Misal kami endorse ke influencer, kemudian juga kami memberikan penawaran-penawaran gift sebagai customer experience. Kami memberikan produk ya ke customer loyal kami setiap bulannya, itu juga masuk di budget marketing. Itu yang kami terapkan di sini Mas ya. Itu nggak tahu sebenarnya tepat atau enggak, tapi memang yang kami terapkan di sini seperti itu. Jadi ada
persentase baik dari aktivitas marketing, kemudian juga operasional, dan di R&D itu masuk di marketing juga sih Mas. Sementara masuk di situ untuk saat ini. Dari omset. Jadi 10% misal operasional, 11% aktivitas marketing itu dari omset Mas. Makna istri mungkin nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata Mas ya. Saya itu pernah Mas ngikutin suatu pelatihan, mastermind namanya ya. Jadi di satu pelatihan itu kan seperti dihipnotis gitu ya. Semua peserta itu disuruh memikirkan siapa sih sosok yang paling berpengaruh di hidupnya gitu. Macam-macam gitu, ada yang suaminya, kemudian ada yang mayoritas orang tuanya gitu Mas ya. Nah waktu itu yang dibayangkan saya istri saya, bukan saya nggak berbakti ke orang tua ya. Karena saya bisa lebih berbakti ke orang tua, saya bisa lebih membahagiakan orang tua saya itu juga karena istri saya. Kemudian juga mama saya itu sembuh, benar-benar sembuh total 100% itu ketika saya menikah sama istri saya. Karena memang saya kan dari SD udah ditinggal ya sama ibu saya bekerja di Taiwan tuh Mas ya. Otomatis kan kedekatan emosional itu kurang. Kalau soal berbakti menuruti setiap keinginannya, saya selalu turuti Mas. Insya Allah saya selalu turuti. Saya nggak pernah bilang enggak. Tapi dari sisi emosional kayak berkomunikasi dan lain-lain saya akui sedikit kurang gitu sama orang tua saya itu. Nah kemudian saya menikah dari sana, kemudian mama saya itu ada teman cerita gitu. Kemudian yang memperhatikan hal-hal kecil seperti misalnya ketika ibu ulang tahun harus diberi hadiah dan lain-lain ya istri saya. Jadi mungkin kenapa istri saya bisa seberarti itu karena itu. Karena memang yang membuat saya lebih berbakti ke orang tua saya itu ya karena istri saya. Jadi suami itu seperti nyawa, seperti nafas saya. Saya bisa bangkit dari keterpurukan keluarga saya waktu itu, guncangan keluarga saya itu ya karena baru kenal dengan suami. Cara dia membangkitkan saya dari sisi emosional maupun dari cara dia memperlakukan saya itu benar-benar nggak saya dapatkan dari orang lain, nggak saya dapatkan dari keluarga saya. Jadi suami ini merupakan kayak apa ya, kalau nggak ada kamu aku kayaknya nggak ada nyawanya deh. Jadi dia seperti nyawa saya, seperti nafas saya, seperti darah saya. Jadi nggak ada dia, nggak ada kamu, aku nggak bisa kayak di sekarang ini. Bahkan dia pun, kalau dia menceritakan saya sangat berbakti ke mertua ya Mas ya, dia pun sangat berbakti kepada ibu saya maupun orang tua saya. Dan itu pun nggak bakal saya dapatkan dari orang lain. Misalkan saya nggak berjodoh sama dia, mungkin nggak adalah sesosok laki-laki yang seperti kamu gitu. Ya jadi memang kami waktu awal nikah itu udah sepakat gitu Mas ya, ini kita nikah gitu. Kondisi keluargaku seperti ini, kondisi keluargamu seperti ini. Ya kita jangan sampai ini sebenarnya masukan waktu saya PSG Mas. Jadi waktu itu saya PSG itu setiap hari diceramai sama pemilik tokonya ya. Waktu itu saya nggak ngerti apa yang dikatakan beliau. Pernah suatu ketika beliau ngomong, Mas nanti kalau cari jodoh itu yang memperlakukan orang tuanya Masnya itu bukan sebagai mertua, tapi sebagai orang tuanya sendiri. Dan akhirnya waktu kami memutuskan untuk menikah, saya juga sampaikan ke istri. Jadi nggak ada batasan lah orang tuanya istri itu mertua, yaitu orang tua saya juga gitu. Bahkan orang tuaku pun juga sama harus diperlakukan seperti itu. Ya alhamdulillah sih Mas, kami nggak ada problem. Justru orang tua saya bisa istilahnya tersenyum, bisa ada teman ceritanya, ya karena istri saya Mas. Ibu saya, bapak saya itu sekarang tinggalnya sama saya Mas. Mungkin sekarang bangunan Raven banyak yang berkomentar mega seperti ini Mas ya. Tapi saya sendiri belum punya rumah Mas. Tidak diizinkan sih Mas. Ya tidak diizinkan kami untuk istilahnya membangun rumah secara pribadi belum diizinkan sama orang tua. Ya itu suatu privilege juga lah bagi kami untuk bisa menemani orang tua, membahagiakan semaksimal mungkin yang kami bisa. Jadi dari saya kuliah, ya setiap kebutuhan orang tua itu memang alhamdulillah saya diizinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan orang di rumah Mas. Dari hasil saya jualan waktu kuliah sampai saat ini, alhamdulillah. Bukan sebagai beban, justru itu sebagai privilege tabungan kami supaya kami nanti bisa diperlakukan sama anak kami. Anak kami bisa menghormati kami selayaknya hormat kami ke orang tua kami. Saya pernah dapat nasihat dari teman. Waktu saya awal-awal nikah Mas. Itu waktu saya awal kali bikin brand Raven dan dipasarkan di Facebook Ads. Saya ketemu teman profesinya pengacara, itu sering nasihati saya. Padahal dia aja belum nikah. Nasihati orang yang sudah nikah soal pernikahan gitu Mas ya. Tiap kali ketemu dia saya kangennya itu kangen nasihatnya memang. Dia itu nasihati gini, loh kalau manggil saya kan nama panggilan tuh ada yang Gali, ada yang Galo gitu Mas ya. Loh, kamu kan ini sudah nikah gitu. Aku melihat klien-klienku itu yang sukses itu ya akeh gitu. Dan mereka ini ternyata yang sukses itu bukan hanya soal urusan teknis gitu. Jadi yang
dikatakan sukses ini dia itu bukan berarti urusan teknisnya itu sangat pinter. Kemudian yang nggak berkembang itu juga bukan berarti dia ini nggak pinter masalah teknis gitu. Jadi yang aku lihat itu mereka yang sukses versiku ya, ini versiku ya, itu yang sukses itu yang mereka sudah selesai dengan masalahnya sendiri gitu. Dia menyampaikan, loh maksudnya apa Dot? Namanya kan Dot gitu ya. Maksudnya gini, kamu kan wis berkeluarga, terus kamu juga berbisnis gitu ya. Ya kamu harus mendapatkan ridho dari orang sekitarmu. Misalnya dari orang tuamu, kemudian dari istrimu, dari karyawanmu, dan dari orang sekitarmu. Itu mereka harus ridho sama usahamu gitu. Kamu sekarang penghasilannya puluhan juta per bulan. Kemudian kamu itu zolim ke istrimu atau ke orang tuamu. Misal kamu akhirnya semena-mena ke dia, kamu ini pelit ke istrimu, kemudian kamu juga mengecewakan istrimu dengan cara yang mungkin bermain dengan wanita lain atau apa, nah itu bisa jadi penghambat. Kenapa penghambat? Karena istrimu gak bakal ridho. Uang penghasilanmu baru puluhan juta, jating kamu sudah seperti ini, apalagi ketika kamu sudah ratusan juta, sudah miliaran, itu pasti tingkahmu lebih dari ini gitu. Dan itu juga harus ridho juga ke orang tuamu juga gitu. Misal kamu sekarang penghasilan ya tadi ya puluhan juta, kira-kira kamu ngasih nggak bahagiakan orang tuamu nggak? Mungkin ngasih bener-bener bahagiakan orang-orang sekitarmu termasuk karyawanmu. Ya mereka ridho, kemungkinan besar kamu bisa bertumbuh gitu. Saya ingat Mas, nasihatnya dia, menasihati orang yang sudah nikah tapi dia belum nikah. Sebenarnya tetap saya merasa sedih ya, tapi bukan sedih yang berlarut-larut gitu. Itu ketika momen orang tua saya harus pulang dari Taiwan, kemudian nggak inget sama saya dan nggak inget sama bapak saya ya, yang diingetkan masa lalu yang istilahnya mengerikan bagi beliau ya. Itu benar-benar nggak membayangkan dapat momen seperti itu Mas. Saya harus berhadapan dengan mama yang sakit, itu kan sakit secara fisik aja kan itu hal tersedih bagi saya Mas. Apalagi sakitnya ini sakit yang berhubungan dengan psikologinya ya. Itu ya saya merasakan waktu itu nggak pernah terbayangkan. Saya harus mendapatkan kenyataan hidup seperti itu gitu Mas. Tapi ya tetap saya enjoy, nggak terpuruk, nggak bener-bener saya orang yang paling nggak beruntung, nggak. Justru di momen itu saya bisa mengenal yang namanya sholat tepat waktu gitu ya, sholat di masjid. Kemudian saya bisa mengenal namanya sedekah brutal gitu ya. Karena momen itu saya kan sering lihat pengajian di YouTube gitu Mas ya. Dulu sholatnya itu ya ala kadarnya gitu ya. Tapi karena momen itu saya bisa lebih dekat sama yang Maha di atas, sama Allah gitu Mas ya. Saya bukan merasa bener-bener orang paling nggak beruntung, nggak. Memang saya sedih, tapi bukan sedih yang berlebihan. Tapi ketika orang lain menilai, itu pasti momen tersedih saya gitu Mas. Bener-bener saya simpan sendiri, dan alhamdulillah lah ada momen seperti itu, bisa merubah saya lebih baik lagi. Saya Galitri Pamungkas. Saya Kamelia Maharani Kusuma. Kami dari Raven Creative Industry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.